Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah sistem terdistribusi akan mempresentasikan mengenai materi web service dengan anggota kelompok dari sini Arisa Darmawan, Muhammad Fadil Abi Faris, dan Rusdi Firdaus Malik, dan saya sendiri Muhammad Sofair. Slide pertama, web service merupakan fenomena yang sangat panas saat ini karena banyak kelebihan yang ditawarkan oleh web service, terutama interoperabilitas tinggi dan penggunaannya yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama mesin kita terhubung oleh jaringan internet. Salah satunya, web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Web service menyimpan data informasi dalam format XML, sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem informasi, sistem operasi, maupun bahasa compiler. Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemrogram dan perusahaan, yang memungkinkan sebuah fungsi dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Next. Sejarah web service. Web 1.0 atau Web 1.0. Web 1.0 secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif. Web 1.0 kebanyakan hanya sekedar mencari atau browsing untuk mendapatkan informasi tertentu. Beberapa ciri khas dari situs Web 1.0 termasuk: pertama, halaman statis. Kedua, penggunaan frame set. Ketiga, milik HTML ekstensi seperti dan tag diperkenalkan pada awal perang browser. Keempat, online guestbook. Kelima, ada gift tombol. Keenam, pengguna akan mengisi formulir dan setelah mereka mengklik mengirimkan email, klien akan mencoba untuk mengirim email yang berisi formulir rincian. Next. Kemudian ada Web 2.0. Web 2.0 adalah revolusi bisnis di industri komputer yang disebabkan oleh penggunaan internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk memahami berbagai aturan untuk mencapai keberhasilan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan terutama adalah membangun aplikasi yang mengeksploitasi efek jaringan untuk mendapatkan lebih banyak lagi penggunaan aplikasi tersebut. Adapun keuntungan dari Web 2.0, pertama, mudah untuk memasukkan data atau mengambil data dari sistem. Kedua, pengguna memiliki datanya sendiri pada situs. Dan ketiga, berbasis web murni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Arisa Darmawan. Silahkan. Di sini ada karakter web 2.0. Yang pertama, web sebagai platform, data sebagai pengendali utama, efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi, inovasi dalam perakitan sistem, serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari pengembang yang terdistribusi dan independen. Macam model pengembangan open source, model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan. Akhir dari siklus peluncuran perangkat lunak, mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user. Yang teknologi yang dipakai adalah Ajax. Terus selanjutnya di sini ada teknik yang digunakan. Yang pertama, memanfaatkan CSS untuk bahan isi dan presentasi. Yang kedua,
taksonomi metode penandaan konten, di mana dengan konsep ini dimunculkan kata-kata yang berkaitan dengan konten tersebut. Yang ketiga XML, yang keempat teknik aplikasi internet, yang kelima HTML dan valid XHTML. Yang kelima mendukung posting ke weblog publishing tools. Yang ketujuh wiki atau forum software dan lain-lain. Microformat MS Click One. Yang 10 teknik REST application seperti Ajax. Yang 11 Java Web Start. Yang ke-12 Felix atau Laszlo atau Flash. Terus SQL sindikasi data dengan RSS atau Atom, agregasi dari RSS atau Atom, URL yang bersih dan berarti, menggunakan API REST atau XML Web Service. Yang terakhir aspek jaringan sosial. Terus di sini ada ciri khas dari web 2.0 antara lain web sebagai platform, data sebagai pengendali utama, dan berbasis web murni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fadila. Web 3.0 adalah generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Konsep Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 saat tim Berners-Lee, penemu World Wide Web, menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Hal ini berarti bahwa mesin akan memiliki kemampuan membaca web sama seperti yang manusia dapat lakukan sekarang ini. Keunikan dari Web 3.0 adalah konsep di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari. Kita bisa meminta web untuk mencari suatu data spesifik tanpa bersusah-susah mencari satu persatu dalam situs-situs web. Web 3.0 juga mampu menyediakan keterangan-keterangan yang relevan tentang informasi yang ingin kita cari, bahkan tanpa kita minta. Web 3.0 terdiri dari yang pertama web semantik, lalu yang kedua format mikro, yang ketiga pencarian dalam bahasa pengguna, penyimpanan data dalam jumlah besar, pembelajaran lewat mesin, agen rekomendasi yang merujuk pada kecerdasan buatan web. Beberapa ciri khas dari Web 3.0. Yang pertama, transformation dari TMP penyimpanan yang bersifat terpisah menjadi satu. Yang kedua, ubiquitous connectivity memungkinkan info akses dari berbagai media. Yang ketiga, network computing, software as a service business model, web service. Yang keempat, interoperability, distribute computing, grid computing, and cloud computing. Yang kelima, open technology, sebagian besar semua berjalan dalam platform open source atau free. Yang keenam, open identity, open ID, seluruh info adalah bebas dan sebebas-bebasnya. Yang ketujuh, the intelligent web, semantic web technologies such as RDF, OWL, SWRL, SPA-RQL, GRDDL, semantic application platform, and statement based data store. Yang kedelapan, distribute database. Database terdistribusi dalam WWD atau World Wide Database. 9. Intelligent application. Teknologi Web 3.0. Yang pertama, SOAP, Simple Object Access Protocol, adalah standar untuk bertukar pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi atau OS.
untuk berkomunikasi dengan program pada OS yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP atau XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data. Lalu yang kedua ada REST, Representation State Transfer atau transfer keadaan representasi, adalah suatu gaya arsitektur perangkat lunak untuk pendistribusian sistem hipermedia seperti WWW. Yang ketiga, WSDL, format XML yang diterbitkan untuk menerangkan web service. WSDL didefinisikan yang pertama, pesan-pesan baik yang abstrak dan konkret yang dikirim ke dan menuju web service. Yang kedua, koleksi digital dari pesan-pesan atau prototype atau antarmuka. Yang ketiga, bagaimana port type yang ditentukan dijadikan wire protocol di mana service ditempatkan. Ya, lalu ada WDDX, Web Distribute Data Exchange, mekanisme pertukaran data dari lingkungan yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rusdi Firdaus Malik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rusdi Firdaus Malik. Perbedaan web service dan website. Web service yang pertama tidak memiliki interface yang bagus. Yang kedua dibuat untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi yang lain baik berbeda OS atau konsep sekalipun. Yang ketiga dibuat untuk bekerja pada semua tipe klien atau aplikasi atau perangkat device. Website memiliki web interface, dibuat untuk berinteraksi langsung dengan user, dibuat untuk bekerja pada web browser. Kesimpulan, web service adalah suatu aplikasi yang programmable, dapat diakses sebagai komponen melalui protokol standar web menggunakan protokol standar web seperti HTTP, HTTP, XML, dan SOAP. Bekerja melalui proxies dan firewalls yang ada, dapat mengambil keuntungan dari HTTP authentication. Tidak ada konflik antara solusi berdasarkan komponen yang bersifat kepentingan atau kepemilikan seperti Corba dan COM. Mengkombinasikan aspek-aspek terbaik dari pengembangan berbasis komponen dan web. Tersedia untuk berbagai klien, platform independen. Beberapa key standard di dalam web service adalah XML, SOAP, OSDL, dan UDDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.